Hai teman-teman, balik lagi di channel Kebojero Otomotif. Nah, di sini saya mau kasih referensi atau kasih saran ya buat kalian yang mau ngecek bagian interior mobil Pajero Sport ya, terutama bagian dashboard, bagian depan teman-teman. Jadi yang pertama ya yang harus kalian cek itu fungsi-fungsi seluruh AC ini teman-teman. Jadi mobil ini sebenarnya nggak ada masalah yang apa-apa ya, jarang ya masalah-masalah di knop-knop AC ini ya. Biasanya semuanya berfungsi normal ya. Tapi ada aja yang beberapa itu yang AC-nya itu udah knop-knopnya ini udah mulai patah atau getas karena tahun ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu ke kalian ya, fungsi-fungsi ini kan banyak ya. Ini ada ke wajah tuh. Ada ke wajah sama kaki. Ini arah semburan dan arah semburan ini digerakkan di servo teman-teman. Termasuk ini fungsinya itu adalah pemanas heater bagian belakang ya teman-teman. Sama ini untuk semburan ke kaca depan itu di sini. Nah, kebetulan ya, mobil saya ini ke kaca depannya itu nggak fungsi teman-teman. Nah, setelah saya cek, setelah saya cari tahu di bengkel, ternyata ada gear servonya itu yang hilang teman-teman, yang nggak bisa muter ke arah depan. Nah, itu sedang saya cari, partnya itu sulit, pernah saya bahas di video sebelumnya ya, part-part yang susah dicari di mobil Pajero Sport itu. Nah, partnya itu susah, jadi pastiin buat kalian ya fungsi ini semuanya normal teman-teman, agar nggak susah cari partnya ya. Sayang aja ya kalau cari dapat mobil ya cari yang sempurna lah bagian part-partnya masuknya, yang fungsi-fungsinya itu masih berfungsi ya. Apalagi partnya itu yang susah, spare partnya itu yang susah dicari teman-teman. Jadi walaupun punya duit tapi nggak bisa cari spare partnya susah ya, buat apa teman, nggak bisa fungsiin ya. Nah, yang kedua ya, untuk heaternya ini kan bisa digerakin. Memang kata orang di Indonesia itu nggak perlu heater karena di Indonesia sudah panas. Nah, buat kalian yang tinggal di pegunungan kalian perlu teman-teman. Karena saat hujan aja ya, di kota Palembang saat hujan dingin banget ya, kacanya ini akan mengembun. Biasanya suka ngembun nih, suka ngembun ya. Kalau di dalam ruang itu suhunya setelah hujan ya berbeda ya di antara luar dan dalam ya. Nah, ini saya rasa berfungsi banget teman-teman, semburan arah panasnya ini, terutama di bagian sini nih teman-teman. Nih, saat sini sudah dingin, di luar udah mulai panas dari habis hujan ya, kalian butuh buat semburin heaternya di bagian situ. Nah, yang kedua ya, biasanya di sini nih, ini udah mulai keras sama kayak gini nih, ini udah gompel. Nah, di sini yang ini masih ada tapi nggak bisa digeser. Nah, kemungkinan ada bagian yang patah atau yang copot di bagian dalam, belum saya buka emang teman-teman. Nanti bisa dilem atau diakalin aja. Untuk yang ini copot ya, copotnya di saya malah. Jadi anak saya main-mainin akhirnya copot, ternyata udah ada sambungan patahannya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ini saya buktiin ya. Saya simpen copotannya di sini. Mana ya? Tuh. Nah, ternyata ya udah ada bekas lem. Ini sambungannya ada di bawah nih jatuh. Ada bekas lem di sini, patah di bagian ini nih. Tuh. Nah, udah bekas lem. Ternyata emang udah pernah patah, teman-teman. Jadi itu harus kalian perhatikan ya. Kadang kita cek mobil itu fokusnya ke mesin sama ke bodi sama ke kolong-kolong ya pokoknya. Biasanya ke situ rangka-rangka ya. Nah, transmisi biasanya. Nah, ini juga perlu diperhatiin teman-teman, karena part-part ini nih yang emang udah agak susah carinya, bahan barang-barangnya, karena mobil udah lama, udah tua juga kan. Jadi kalian harus cari bener-bener part yang copotan biasanya dari mobil-mobil bekas asuransi. Nah, itu lumayan sulit ya. Saya udah cari juga, ini lumayan sulit. Kalau mau beli satu set mahal teman-teman. Ini satu set semua seperti ini. Secondnya aja bisa hampir 1 juta teman-teman. Ada yang 800 jual, tergantung ya. Karena dia udah sepaket sama kisi-kisinya. Ya barang susah dicari ya, wajar aja orang up harganya lumayan tinggi ya. Nah, yang kedua ya, retro. Nah, kalian coba kayak gini goyang-goyangin ya. Karena mobil ini beda sama kayak Fortuner, dia lebih ringkih ya bisa dibilang bagian dashboardnya. Kalau masuk lubang gede itu lebih gedubrak gitu suaranya. Beda kayak Fortuner, saya belum pernah coba tapi orang-orang pada bilang Fortuner lebih kokoh. Nah, kemungkinan bener ya, karena memang kalau di sini emang rasanya gitu. Kalau lubang-lubang kecil oke lah, tapi kalau lubang-lubang gede apalagi dalam ya, geretaknya itu sampai ke bagian dalam-dalam gitu. Nggak tahu bagian apa, padahal udah dicek ya, ini kuat semua nih. Sampai ke dalam-dalam juga udah di kabel tisin, nggak ada bunyi. Nah, pertama kali saya beli ya, malahan di jalan-jalan keriting aja dia udah bunyi kretek semuanya, sampai dari sini sampai bagian bawah. Tapi udah saya cari semuanya, dan udah saya ada beberapa yang memang nggak ada klip sama nggak ada pengikat. Jadi saya kabel tisin ya, sama saya kasih klip lagi beberapa di bagian bawah, dan suaranya udah nggak ada lagi di jalan keriting, hanya ketika masuk lubang aja. Itu kayaknya sambungannya udah mulai retro ya teman-teman. Nah, jadi kalian pastiin ya, cekinnya ya.
bagaimana jangan sampai ada yang benar-benar patah gitu teman-teman. Kalau nanti mengganggu, kalau saya sih mengganggu ya selama berkendara. Kalian bawa mobil ya, bawa mobil yang kesannya gagah, keren ya, tapi di dalam itu berisik kayak bawa truk ya, kayak bawa pickup ya, nggak enak ya teman-teman, rasanya hilang kenyamanan atau prestis dari mobil tersebut. Nah mungkin itu aja teman-teman ya review dari saya tentang bagian dashboard ini ya, bagian seperti panel-panel seperti ini. Jadi saran saya sih, saya share pengalaman nih. Jadi kalian sabar aja carinya, yang penting cepat dapat mobil yang bagus ya teman-teman. Jadi tetap di channel ini ya, buat kalian yang masih hunting mobil Pajero Sport, saya doain semoga cepat ketemu dapat yang bagus. Dan buat kalian yang sudah punya ya, kalian bisa sharing-sharing lah di sini sama-sama kita bareng-bareng, biar bener-bener para pengguna nanti selanjutnya atau para user-user yang mau beli mobil ini tahu lah nggak dapat mobil yang jelek ya. Oke, sampai segitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.